Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya wal mursalin wa khairul anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Hari Jumat, hari yang Allah muliakan dibanding hari-hari yang lain. Maka banyak amalan yang bisa kita lebihkan di hari Jumat. Di antaranya mungkin sedekah, salawat, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah bisa hidup di hari Jumat. Semoga ada pengaruhnya di awak. Bagi orang beriman, hari-hari itu berpengaruh dia. Tidak sama saja, berbeda. Karena setiap hari adalah hari yang baru dan hari yang penuh dengan semangat. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 205 balik. Kemudian kita bersalawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Madza, apa? Yunfiquna, apa yang mereka infakkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, min khairin, dari yang baik-baik, yang terbaik. Falil walidaini, maka untuk kedua orang tua. Wal aqrabina, dan kerabat terdekat, yang dekat-dekat. Wal yatama, anak orang yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu, wa dan ma apa-apa, taf'alu yang kalian perbuat, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Nuzilatil ayatu fi Amr bin al-Jamuh. Menurut Imam Qurtubi, ayat ini turun berkenaan tentang seorang sahabat, yaitu Amr bin al-Jamuh. Wa kana syaikhan kabira. Amr ini bin Jamuh ini adalah orang tua, kakek-kakek lah, lagai. Qala ya Rasulullah, ia berkata, wahai Rasulullah, inna mali kathir, sesungguhnya hartaku banyak. Bukayo ya Rasulullah, harta banyak. Fa bimadza atasaddaq, terus bagaimana atau dengan apa aku bersedekah? Wa alaman unfik, kepada siapa aku berinfak? Jadi
dari harta ko, harta yang ma yang ka disedekahan, terus kama ka disedekahan. Fanuzilat, maka turunlah ayat itu. Jadi ayat ko tentang infak terbaik. Anan ka diinfaan, terus kasia. Maka jawabannya adalah sebelum ke situ, kata-kata yas'alunaka iko beda umat Nabi Muhammad dengan Bani Israel. Kalau kaum Bani Israel tu suku stek tanya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad nyo sami'na wa ata'na. Nyo yang nyo tanyuan yang perlu bananya. Kalau rasa-rasanya ndak perlu ndak dia tanya. Yang ditanyakan hanya sekitar 3 balih saja ayat yang berkenaan 3 balih sampai 7 balih yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Nah, sahabatku bertanya, ya Rasulullah, itu yang termaktub dalam Al-Quran maksudnya yas'alunaka. Tentu sehari-hari ada yang bertanya, apa yang aku infakkan itu apa saja? Jawabannya adalah min khairin. Jadi kalau nyo berinfak harusnya yang terbaik. Ayat disedekahan nan terbaik, yang paling ngancak itu yang kita infakkan. Jadi bukan yang sisa-sisa, yang receh-receh. Jadi yang terbaik. Jadi kalau nasihat ke kakek tadi, hei kakek, infakanlah yang terbaik. Kalau kakek berarti kan normalnya mendekati kepada kematian. Karena memang Nabi ngajarkan, Nabi ketika meninggal itu tidak punya harta yang diwariskan. Karena memang Nabi tidak mewariskan. Baju besi Nabi bahkan disedekahan. Kan baju basi itunya, baju basi untuk perang pelindung disedekahan. Sehingga meninggal itu Nabi tidak punya harta. Jadi hisapnya tidak ada yang dipatangkan. Adapun terjadi kasus setelah Nabi wafat, ada tanah fidak namanya. Tanah itu dari harta rampasan perang dibagi. Maka ketika Nabi mengecehan, Nabi tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. 1 dinar pun 1 dirham pun Nabi tidak mewariskan. Maka tanah itu jatuh ke milik kaum muslimin, bukan punya anaknya Fatimah. Itu dalam sejarah itu ada terjadi beberapa pertikaian. Jadi Nabi mengajarkan ke meninggal nyo tagak waktu sholat zuhur sekitar 3 atau 4 hari sebelum meninggal, Nabi di mimbar di papah de Ali bin Abi Thalib Jafadal mengumumkan, wahai kaum muslimin, sahabat-sahabatku, siapa yang dulu aku pernah berhutang kayaknya, tolong agak tahu, ambon yo bayi. Jadi ada yang angkat tangan, sahabat. Waktu itu Nabi pernah ke Balanjo, terus ada sahabat kira-kira bahasa piti kadang loh, tiga nak do. Kerja sahabat pakai si piti ambo dulu atau pinjam piti ambo dulu ya Rasulullah. Jadi hanya beberapa dirham saja. Kalau dirham sekitar 20.000, kalau 2 dirham kan 40.000. Masa 40.000 nak bisa merelakan? Sesama kawan saja bisa mentraktir. Kok sesama jo Nabi gitu. Tapi sahabat tuh angke, ambo ya Rasulullah. Ganti, fadal ganti barang. Kenapa suatu hari ditanya oleh sahabat, kenapa tidak diikhlaskan? Ambo nio ada berhubungan muamalah jo Nabi. Ambo nio punya urusan jo Nabi berkaitan dengan bayi utang piutang. Selesai hutang Nabi mengician. Siapa yang selama ko ada yang bersakiti? Secara fisik, secara lahir batin, itu Nabi umumkan. Saya yang pernah ambo sakiti. Ada angkat tangan sahabat. Ya Rasulullah, dulu waktu perang Uhud, badanku kena oleh cemeti engkau. Ambo merasa sakit ya Rasulullah. Ketika itu, ambo ingin membalik. Ayolah datang kemari. Itu para sahabat Umar bin Khattab pun tagak. Ya Rasulullah, ambo saja ganti. Sebab Nabi sedang sakit. Enggak, biasa ambo. Apakah engkau rela nanti di akhirat engkau yang menanggung siksaannya? Nabi maju sahabat tu,
Terus agak sahabat, ya Rasulullah waktu perang ambo tanpa pakaian. Langsung kanai ke kulit ambo ya Rasulullah. Ambo nio di balik. Ndak mau memaafkan, ndak mau, ambo harus balas. Akhirnya lah mendaki, Nabi buka baju, dipeluk Nabi. Berarti sahabat hanya ingin, tidak betul-betul ingin membalas, tapi ingin kulitnya bersentuhan dengan Nabi. Itu Nabi melakukan yang terbaik, sedekah terbaik. Nah, bahkan hutang piutang pun nyo selesaian dulu. Poinnya adalah kalau kini yang menyampaikan hutang piutang, yang menyampaikan kalau ada yang tersakiti itu ya ahli waris. Ahli waris kan. Ketika kalau meninggal lah selesai ke barangki ke surau lah atau ke pandang kuburan, ahli waris tagak sia di antara jamaah yang ada pernah salam wakunyo idui ada yang tersakiti, dimaafkan mbak semua. Yo gitu. Yang hutang piutang saya menyampaikan. Nah, tapi Nabi tidak. Nabi tidak. Bahkan sadonyo hartanya nyo pastikan adalah diinfakkan di jalan Allah. Jadi kalau nio berinfak, kita balik kepada ayat itu Nabi, dan itu yang akan kita tiru. Apa yang diinfakkan yang terbaik, semuanya infakkan. Apalagi lah menjelang lah usia lanjut kita. Apa yang karena sebab banyak kasus, banyak hartanya ketika ditinggalkan orang bercerabui, orang ribut, orang masalah. Maka infakkanlah yang terbaik selama masih hidup. Kasia masalahnya. Pertanyaan kedua, kasia ke diinfaan. Kasia ke diagih pitih yang terbaik. Falil walidaini, untuk orang tua. Untuk orang tua. Jadi kalau kita nio beli baju baru, untuk siapa baju baru tu? Untuk orang tua. Ya nak, besok beli baju, beli Honda baru, untuk siapa Honda apa? Untuk gaek. Wak nemburu aja lah doa. Falil walidaini. Buat nio kado terbaik untuk orang tua. Ko ayat awak banan ya aku. Kini untuk anak je tu pak nak. Dibeli dan ancak untuk anak. Dibeli dan ancak untuk orang rumah, untuk suami. Kata Allah, falil walidaini. Yang terbaik, kado terbaik tu agilah kurang gaya. Infak yang terbaik tu falil walidaini. Allah meninggalnya, cobalah kasihlah kado terbaik. Sedekah untuk gaya ambo. Walaupun tak disabuian bana, minimal kita sedekah lang hari kama sedekah 100.000, 500.000. Untuk gaya produksi, untuk gaya laki-laki. Itu kado terbaik. Itu kalau memang berinfak, mumpung masih ada ya, berikan yang terbaik. Wal aqrabina, baru yang terdekat karib kerabat. Kok kakak adik, baru kakak adik yang dekat-dekat. Wal aqrabina wal yatama, dan orang-orang yatim, anak yatim. Jadi tidak apa-apa pergi ke surau. Adma kau yang 5.000 yang disiapkan di rumah kau untuk anak yatim. Karena bisa jadi awak bisa jadi anak yatim loh kan. Anak yatim maksudnya kau tak anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Coba kan. Urutannya saja orang tua, karib kerabat, sana awak dulu tamuan. Jadi kau bagi ampau kan untuk kakak, ampau kan untuk nenek. Wal akrabina, baru wal yatama, orang anak yatim, kena ayah hendak doleh. Baru wal masakin. Jadi bila jadi orang miskinnya masih kuat tenaganya, masih bisa bawa usahanya. Nya kurang saja hartanya. Kemampuan mungkin ada. Wabnis sabil. Yang kelima untuk ibnus sabil, orang dalam perjalanan ada bekal habis, itunya. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dalam kebaikan, fa innallaha bihi alim. Perbuatan itu pasti Allah ketahui. Nio sembunyi-sembunyi agihannya, nio terang-terangan, nio hanya lewat rekening agih ke orang gaya, nio cash, Allah ya alam, Allah tahu. Kini itu yang bisa kita pahami dalam surah 205 balik kah. Karena kita hari Jumat kita sarapan di Surawa dan makanannya lah tabun baun lah. Ayat ko mengingatkan kita
untuk diri awak. Kau punya kita harto, banyak harto, ni berbagi, kasih berbagi dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Berbagi ke orang gaib. Lah meninggalnya sedekah untuk gaib. Atau kalau bisa di umrohan, hajian bagi yang belum berhajinya. Sedekah untuk orang gaib. Baru karib kerabat, baru orang anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah hingga akhir hayat. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah, lapangkan hidup mereka ya Allah. Yang banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar tambah dekat dengan. Mungkin ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sehatkan ya Allah, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.